Ya, selamat malam ya teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa dalam kondisi sehat walaupun tidak kurang suatu apapun. Ya. Bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita untuk bimbingan karir ya. Tentu di sela-sela kesibukan teman-teman malam ini harus kuliah ya. Kita belajar sebentar terkait ini ya. Untuk materi hari ini adalah sikap dan kepuasan kerja. Baik, sebelum saya mulai, mohon kesediaannya teman-teman yang sudah bergabung untuk konfirmasi chat di YouTube untuk suara sama tampilannya ya, slide-nya sama suara saya, apakah sudah bisa diterima dengan baik di tempat teman-teman atau belum. Selamat malam, saya cek untuk kehadiran ini sudah cukup banyak. Selamat malam Mas Abdan Muiz, Mbak Indah Fitria, Safrisal Rifki, Muhammad Dwi Setiawan, Abdul Rozak, Al-Mukarom, Angga Briantama. Oke, selamat malam ya. Mbak Ella itu Lailatul Qoiriyah. Ya, minta tolong dikonfirmasi sebentar. Selamat malam juga Witarias Faisal, Mas Faisal. Gimana tampilannya, suara sama slide-nya? Selamat malam juga Mas Muhammad Arif, Septian Aji, Selaksa, Ayu Devi, Mas Aris Prastyo, Mas Sona, Mas Aji juga, Wahyu Adi Setiaji ya. Ya, Mas Rudi juga. Oke, Mbak Safira konfirmasi. Mbak Safira Gustiani memberikan konfirmasi aman Pak, tampilan sama suaranya. Oke, suara oke, video oke. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar, ya ini sebenarnya pengalaman ya. Nanti kita lihat pengalaman teman-teman dan juga bisa minimal pengetahuan hari ini untuk menolong kita untuk bersikap dan bagaimana nanti supaya teman-teman bisa sukses. Itu ya. Baik. Kita akan langsung saja. Saya mulai dari sikap. Sikap itu apa? Mungkin juga sudah tahu. Seringkali kita tahu ya. Masih ada hubungannya dengan pertemuan yang kemarin ya, terkait dengan kepribadian ya. Oke, kita lihat ya, apa itu sikap, bagaimana hubungan dengan perilaku, bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan berpengaruh pada pekerjaan. Malam hari ini kita akan belajar ini ya. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu sikap ya. Sikap atau sering teman-teman juga sudah familiar dengan istilah attitude ya, attitude. Bahkan mungkin lebih sering juga attitude kita dengar di telinga kita daripada sikap. Walaupun bahasa Indonesia kita adalah sikap. Nah, apa itu sikap? Definisi sederhananya adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan ya maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek atau individu atau peristiwa. Jadi karena definisinya seperti ini, maka sikap itu sebenarnya adalah mencerminkan bagaimana
orang, gitu ya. Entah itu perasaan seseorang terhadap sesuatu, atau bisa dilihat ekspresi dari orang tersebut itu menunjukkan orang itu seperti apa, ya. Jadi mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Karena itu mencerminkan berarti bisa juga sikapnya positif, bisa negatif. Paham ya? Jadi ada dua jenis sikap yang kelihatan langsung, ya, bisa positif, bisa negatif. Oke ya. Kemudian ada sedikit hal, nah ini untuk mengawali ya sebelum saya menjelaskan mengenai teori ini, ada kebenaran kecil teman-teman ya, ada kebenaran kecil di dalam bagaimana kita membuat hidup menjadi 100%. Oke, ya. Ini ya silakan aja diikuti ya. Seandainya jika ini ada huruf-huruf ini A sampai Z, ini kita samakan dengan angka ya, 1 sampai 26. Ini kalau kita ya namanya juga ini memotivasi ya, bukan hanya bukan secara ilmiah, ini ya utak-atik gaduh sebenarnya, tetapi ini untuk ya tadi saya bilang ya kebenaran kecil lah. Gitu ya. Jadi apa kata yang bisa membuat hidup Anda 100%? Ya, itu kira-kira kata apa? Karena yang buat ini saya ambil ini dari orang luar ya, jadi pakainya bahasa Inggris gitu ya. Nah, ternyata yang membuat 100% nanti kita akan tahu ya. Ini ada beberapa kata yang menurut orang bisa jadi itu yang jadi 100% ya. Apa itu? Misalnya kerja keras, hard work. Ya, Anda bekerja keras. Hard work ini ternyata ketika kita tambahkan itu hanya 98%. Tidak sampai 100, ya. Kemudian knowledge, pengetahuan. Ya, ternyata ditambah-tambahkan hanya 96%. Oke. Cinta, malah cinta ya, ternyata kecil sekali ya. Love ini ternyata hanya 54%. Oke. Luck, keberuntungan, ternyata malah hanya 47%. Ya, terus apa yang menurut kita ini yang paling penting ya, yang bisa membuat hidup Anda, hidup teman-teman 100%? Atau mungkin uang, money, ya, ternyata 72%. Atau bisa jadi apa ini? Kepemimpinan, leadership, ternyata juga hanya 89%. Oke. Terus apa? Ternyata jawabannya adalah itu semuanya ya. Jadi apapun masalahnya, solusinya ini motivasi ya sebenarnya ya. Sehingga di dalam beberapa motivator itu nulisnya ini ternyata seperti ini. Ternyata yang bisa membuat hidup Anda, hidup teman-teman ya 100% adalah attitude. Ya, jadi attitude. Ada yang mengatakan bahwa attitude itu adalah segalanya. Attitude is everything, katanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin mencapai kesuksesan, mencapai puncak ya,
beberapa motivator mengatakan ya, teman-teman harus mengubah sikap, mengubah attitude ya. Itu yang akan bisa mengubah hidup teman-teman. Ya. Oke. Maaf ya, itu ada beberapa teman di mana itu di YouTube menanyakan ya. Maaf saya salah sebentar. Nanti material ini mata kuliahnya apakah ada grup? Ada grupnya. Ya, grupnya jadi grupnya ada di grup non skripsi ya. Oke ya, tak lanjut dulu ya. Mas Vitarias Faisal ya. Oke, lanjut dulu ya. Ya, itu tadi adalah memompa. Seolah-olah saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengubah sikap. Ya. Karena attitude itu ternyata kalau saya mengatakan bukan segalanya memang ya, tapi itu orang di luar sana mengatakan bisa jadi memang segalanya, everything. Karena kalau teman-teman tidak mau mengubah sikap, jadi yang lebih baik tentunya itu berpengaruh terhadap kehidupan termasuk pekerjaan teman-teman, intinya begitu ya. Oke, itu tadi sekedar untuk menolong kita ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada komponen-komponennya ya. Di YouTube ada juga tanya. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab setelah materi ya. Jangan tergesa-gesa bertanya ya. Jadi attitude itu bisa dirubah nggak Pak? Nanti setelah kita jelaskan baru mungkin pertanyaannya nggak perlu dijawab, sudah terjawab nanti ya. Oke, kita lihat di sini ya. Komponen sikap. Nah, komponen sikap itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah komponen kognitif, ya. Kemudian komponen afektif, sama komponen perilaku. Komponen kognitif itu apa? Jadi kognitif itu adalah yang terhubung terkait dengan pikiran kita. Itu kognitif. Daya nalar kita, ya, pengetahuan kita, wawasan kita, semua yang terkait dengan pikiran, ya, yang ini akhirnya boleh disimpulkan itu segmen opini atau keyakinan dari sikap. Jadi kita bersikap itu pasti berdasarkan pengetahuan dan apa yang kita tahu. Jadi kita secara kognitif pikiran kita itu berpengaruh nantinya seperti itu terhadap sikap. Jadi keyakinan dari sikap. Saya begini karena ini. Nah, gitu ya. Jadi karena saya tahu ini. Jadi kalau orang yang tidak tahu, tidak mengetahui, pengetahuannya kurang, ya bisa jadi dia bersikap itu dasarnya karena tidak tahu. Ya, jadi ini penting juga, penting sekali ya. Tetapi komponen sikap ini di dalam diri kita tiga-tiganya ini berbau. Nanti kita lihat. Yang selanjutnya adalah komponen afektif. Afektif itu apa? Ini segmen emosional, perasaan dari sikap. Jadi kalau kognitif adalah terkait dengan penalaran pikiran logikanya, ya. Kalau afektif adalah perasaan atau emosionalnya, ya. Suka tidak suka, gitu ya, itu istilahnya kayak gitu. Misalnya senang, ya, itu nanti di afektif. Kemudian komponen perilaku, ya, behavioral, ya, behavioralnya itu adalah niat, ya, niat,
keinginan. Bahasa yang familiar buat Anda apa ya? Nafsu. Ya, nafsu itu keinginan ya. Jangan teman-teman pikir nafsu tuh pikirnya nafsu birahi gitu. Bukan ya. Nafsu itu banyak ya. Nafsu itu keinginan. Nafsu itu adalah apa ya? Ya, boleh dikata tekad, niat. Ya, dan nafsu makan, nafsu semua keinginan di situ. Nah, niat untuk berperilaku inilah itu masuk sebagai komponen perilaku di dalam komponen sikap kita. Jadi, niat untuk berperilaku dalam cara tertentu ya terhadap tadi kan bilang terhadap seseorang, objek atau sesuatu macam-macam itu tergantung juga dari komponen kognitif sama afektifnya. Gitu ya. Jadi ini ada 3 ini nyambung. Mengapa kita berperilaku? Ya karena ini. Oke. Nah, kita contohkan. Kita contohkan ya ini. Jadi kalau kita contohkan, saya ambil di dalam pekerjaan ya, anggap aja saya gitu ya. Saya bekerja. Nah, kita akan contohkan ini terkait dengan kesadaran, perasaan, dan perilaku ya. Jadi sangat berkaitan. Jadi kesadaran itu terkait dengan logika kita, kemudian perasaan itu terkait dengan emosional kita, kemudian perilaku tindakannya itu adalah apa yang kelihatan yang memang dilakukan. Oke. Misal, ini dalam sebuah pekerjaan ya, evaluasi pengawas saya, ya pengawas saya ya. Pengawas saya itu melakukan evaluasi, kemudian memberi promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas. Ini menurut saya. Ya. Menurut saya, rekan kerja saya itu tidak pantas untuk dipromosikan. Karena apa? Menurut saya, bila dibandingkan dengan diri saya, mungkin ya, dia pekerjaannya lebih bagus saya daripada teman saya tadi. Nah, karena di dalam pengetahuan atau kognitif saya itu seperti itu, maka saya di dalam logika, dalam pikiran saya berpendapat, namanya opini. Menurut saya berarti pengawas saya tidak adil. Paham ya? Pengawas saya tidak adil. Nah, kemudian karena saya memiliki pemikiran seperti itu, maka dalam perasaan saya ada perasaan tidak suka terhadap pengawas saya. Paham? Nah, karena saya tidak suka dengan pengawas saya, maka tindakan saya, ini tindakan saya yang misalnya ini, nanti di akhir itu akan dipilah. Ya. Ada orang yang diam, tapi kuntul, tapi ada yang kalau dia aktif, dia akan keluar atau mencari pekerjaan lain. Saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, mau cari pekerjaan tempat lain. Kenapa? Karena di dalam kesimpulan yang saya dapatkan dari ini ya, yang membuat saya bersikap itu ya, karena saya dapati pengawas saya tidak adil, saya berpikir kalau saya di sini nanti paling tidak dipromosikan karena pengawas saya tidak adil dan sebagainya. Nah, inilah yang menimbulkan sikap negatif saya terhadap pengawas saya. Jadi saya bersikap negatif. Nah, terkait dengan sikap negatif ini, itu kan ekspresinya macam-macam. Ada orang yang diam, terus pokoknya keluar. Gitu. Ada yang modelnya marah-marah dulu, jengkel diungkapkan dulu sama pengawasnya dulu, baru keluar. Ada yang
hanya di batin, karena tidak berani terusnya. Nah itu sikapnya. Tetapi negatif tadi itu pasti bisa ya, bisa dinilai ya. Ada orang yang negatif karena masa bodoh itu ya. Tapi dia sudah tidak suka terhadap ini kalau dalam kasus kita ini pengawas tersebut. Itu ya teman-teman. Ini adalah contoh sikap yang negatif. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tadi kan ini terus ke perilaku gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Perilaku tadi kan komponen dari sikap yang terkait niatnya untuk melakukan. Nah, di dalam penelitian ya mengenai sikap ini ternyata ini teman-teman hasilnya. Jadi sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku urut-urutannya tadi loh ya, yaitu sikap yang dimiliki individu itu menentukan apa yang mereka lakukan. Jadi sudah jelas itu. Kalau contoh saya tadi juga itu akan berbeda kalau misalnya memang tepat ya toh, evaluasi yang dilakukan itu memang misalnya rekan kerja saya memang bagus dia, menurut saya pantas dipromosikan. Oh berarti pengawas saya ini memang objektif, adil, misalnya begitu. Nah itu kalau kita punya pikiran seperti itu kita juga akan senang. Walaupun mungkin saya tidak diangkat, tetapi karena dia objektif, saya senang. Berarti orang ini adil. Nah, saya akan termotivasi untuk bekerja lebih baik di situ dan saya tetap di situ. Misalnya seperti itu yang positif. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Paham ya? Jadi sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku. Jadi mereka yang lakukan, tindakan melakukannya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kaitannya dengan sikap kerja. Sikap kerja. Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Jadi untuk menolong kita. Nah, sikap dalam pekerjaan itu yang utama sesuai judul di awal ya, sikap dan kepuasan kerja. Nah, orang yang puas itu sebenarnya sederhana. Kalau orang yang sederhana untuk mengetahui bahwa seseorang itu sebenarnya puas dengan pekerjaannya atau tidak, itu bisa dilihat dari perasaan. Jadi perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi ciri-ciri atau karakteristik dari pekerjaan tadi ya. Jadi kalau teman-teman mengalami sebuah perasaan senang, ya, perasaan positif, ya, itu tanda-tanda bahwa teman-teman itu puas di dalam pekerjaan. Ya baru di situ. Nah, biasanya kalau kita puas di dalam pekerjaan, itu ada beberapa efek di sana, terutama adalah keterlibatan dalam pekerjaan. Nah, keterlibatan dalam pekerjaan itu maksudnya apa? Di dalam beberapa buku atau literatur dikatakan bahwa tingkat sampai mana seseorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap bahwa kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Ini adalah keterlibatan pekerjaan. Nah, biasanya kalau semakin berpartisipasi atau aktif, ya, dan juga
menganggap bahwa kinerja itu penting, ya, ini orang tersebut masuk ke istilahnya yang kita lebih sering dengar itu komitmen organisasional, komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasional sendiri memang ada beberapa penjelasan untuk itu nanti ya. Itu biasanya dipakai ya, indikator kepada dan keberpihakan terhadap organisasi. Jadi semakin seseorang itu puas kerjanya, kalau saya runtut ya, dia akan semakin banyak terlibat, semakin memihak pada pekerjaannya, berpartisipasi aktif, yang menimbulkan apa akhirnya? Komitmen organisasi yang sering kita sederhananya yang sering kita dengar tuh loyalitas ya, loyal. Jadi seberapa loyal Anda itu ditentukan urutannya dari seperti ini. Paham ya? Nah, untuk komitmen organisasional ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa juga ada beberapa teori saya ambil dari Fred Lutan misalnya. Fred Lutan itu ya. Dia mengatakan bahwa komitmen organisasi itu adalah ini, yang pertama, keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Ya. Kedua, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. Ini juga komitmen organisasi ya. Yang ketiga, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Nah, ini dengan kata lain ya, tadi sudah saya sebut sedikit. Ini tiga-tiganya ini ya, merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan. Ya, di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan berkelanjutan. Tentu ini terhadap organisasi. Dalam hal ini kalau dalam pekerjaan berarti apa? Perusahaan Anda, di mana Anda bekerja, atau institusi kalau istilah lainnya ya, di mana teman-teman bekerja melakukannya. Paham? Jadi ternyata tidak serta-merta. Jangan berharap karena tadi ada hubungan sebab akibat ya. Seandainya ini kita balik ya. Ternyata yang muncul adalah perasaan negatif. Nah, kalau yang muncul perasaan negatif, bagaimana? Apakah bisa? Seandainya pun terlibat dalam pekerjaan, itu pasti nanti apa? Ya masih. Ya, karena dia kewajiban gitu aja. Karena saya bekerja melakukan itu tugas saya gitu ya. Tetapi ini tentu tidak akan bisa membawa komitmen organisasional. Sulit. Seperti itu ya. Saya lanjutkan dulu yang komitmen organisasional ini terkait dengan merefleksikan loyalitas. Oke. Nah, menurut Alan dan Mayer ini dia juga mengatakan untuk ini ada 3 dimensi dari komitmen organisasi. Ini beda orang ya di dalam buku. Dia mengatakan seperti ini. Jadi menurut Alan Mayer itu ada 3 dimensi atau 3 ciri ya. Yang pertama adalah komitmen efektif. Komitmen efektif. Apa itu? Komitmen efektif itu adalah keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Menurut Alan Mayer ini, komitmen yang efektif itu adalah ketika
Ini keterikatan emosional itu sebenarnya sudah masuk kepada apa ya? Kalau teman-teman salah itu kayak semacam ikatan batin ya. Jadi mungkin ketika dia bekerja di sana waktu itu ketika ditolong atau ada saya tidak tahu atau histori sejarahnya dia sampai bekerja di situ itu pasti mengalami dulunya mengalami sesuatu yang tidak baik kemudian dia ditolong di situ dalam pekerjaannya sehingga muncullah keterikatan emosional bisa seperti itu. Kedua, bisa juga keterikatan emosional itu karena ya, dia di dalam pekerjaannya dan lain semuanya, bahkan pimpinannya dan lainnya itu sangat baik misalnya. Menolong dia pada waktu susah dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tadi sehingga dia ada sesuatu di dalam dirinya itu tetap mau di situ. Nah, ini keterikatan emosional sedemikian. Sehingga dengan demikian dia betul-betul ingin memajukan perusahaannya di situ. Dia terlibat, betul-betul terlibat ya untuk kemajuan dari perusahaan tersebut. Ya, itu akibat dari keterikatan emosional. Kemudian ada yang namanya komitmen berkelanjutan. Nah, ini komitmen berkelanjutan. Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Ini yang disebut dengan komitmen berkelanjutan. Jadi, saya tetap ada di perusahaan itu karena secara ekonomi, nilai ekonomi ya, itu lebih besar. Kenapa? Saya sudah lama di situ. Gaji saya, pendapatan saya sudah tinggi. Kalau saya keluar dari perusahaan tersebut, belum tentu saya mendapatkan gaji yang sebesar pada saat ini yang saya terima. Nah, ini adalah komitmen berkelanjutan. Namun, sangat mudah kadang-kadang terganti ya. Kalau orang itu tidak mempunyai komitmen efektif dalam arti keterikatan emosional dan lainnya, kalau dia hanya memikirkan nilai ekonomi, kadang-kadang perusahaan lain, ya, perusahaan lain itu sejauh ini ngiming-ngimingi ya, dengan gaji secara nilai ekonomi jauh lebih tinggi dari yang saya terima saat ini. Kadang-kadang orang bisa tergiur untuk berpindah. Jadi ini juga kelemahannya adalah ketika nilai ekonomi menjadi patokan dia akan pindah. Paham ya? Itu sebenarnya secara dalam tanda petik wajar, normal. Oh, saya dapat yang besar. Tetapi ingat ya, ternyata di dalam pekerjaan itu tidak hanya nilai ekonomi yang dicari oleh orang. Ada ini, ada keterikatan emosional juga, ada yang lain nanti habis ini ya. Nah, jadi kalau itu dimiliki oleh seorang, kadang-kadang aneh juga teman-teman menemukan misalnya ada orang pokoknya bahkan ada yang di situ ya pendapatannya pas-pasan dan cukup tapi kok dia masih tetap di situ ya. Ditawari di tempat lain yang lebih dalam arti pendapatan lebih besar dia tidak mau. Nah, teman-teman sekarang harus paham pasti ada yang lain ya, bukan hanya secara ekonomi ini. Selanjutnya yang ketiga adalah namanya komitmen normatif. Nah, ini yang normatif. Normatif itu adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Saya sudah diangkat sebagai pegawai tetap. Kewajiban saya ini di sini dan itu sudah sewajarnya.
Oh, saya memang tugas dan wajiban saya itu untuk perasaan wajib harus melakukan ini di sini. Nah, ini adalah komitmen normatif. Jadi saya dibayar ya untuk melakukan pekerjaan secara normatif untuk perusahaan di sini. Ya, tetap berada di situ ya karena pekerjaan. Ini perasaan wajib. Nah, ya ini menurut ada banyak teori ya, tetapi ini yang saya ambilkan punyanya Brad Luton sama Alan Mayer ini untuk menolong kita untuk memisah-misah bedakan. Jadi ternyata seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat untuk kepuasan kerja. Nah, di dalam tadi kan kepuasan kerja itu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakter. Jadi kalau dia puas berarti dia punya perasaan positif. Nah, di dalam perusahaan untuk mengetahui apakah karyawannya itu atau pegawainya itu puas atau tidak, itu biasanya ada penilaian, ya. Ada semacam kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawannya. Ini saya bicara untuk perusahaan-perusahaan yang manajemennya sudah baik ya, atau menengah ke atas. Jadi dia ingin mengetahui seberapa puasnya. Ya. Biasanya dibuat ada yang model penilaian tunggal secara umum. Dia hanya menjawab di kuesioner, kamu puas enggak gitu ya istilahnya. Dari semuanya ya, itu puasnya. Tapi yang paling sering biasanya modelnya adalah pertanyaan maupun ke kuesioner yang dibuat itu biasanya adalah menyangkut sejumlah aspek-aspek pekerjaan. Ya, jadi dipisah-pisah gitu aspek-aspek pekerjaannya, disuruh jawab ininya kurang ini ya. Biasanya nanti itu di akumulatif terus diskorkan gitu ya. Oh, dari keseluruhan ini ternyata pegawainya puasnya di sini ini dirinci terus disimpulkan keseluruhan. Nah, aspek-aspek itu kadang-kadang ada beberapa di sini ya yang bisa menyebabkan kepuasan kerja. Ini biasanya dibuat sebuah kuesioner untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah tantangan. Ya, tantangan ini maksudnya terkait dengan menggunakan keterampilan, tugas yang bervariasi, kebebasan, umpan balik. Ini mungkin bagi beberapa orang tantangan itu tidak perlu. Tetapi bagi beberapa orang dan juga berdasarkan penelitian juga ya, ternyata tantangan itu bisa menyebabkan bahwa seseorang itu puas atau tidak. Ya. Nanti kalau secara umum ya, silakan teman-teman prosedur sendiri. Nek pekerjaan itu ngono-ngono, baik orang nak tontonnya blas, orang sing marai greget nggak pengen ada sesuatu ya monoton misalnya. Ada yang bisa bertahan seperti itu atau suka, ada yang suka seperti itu. Tapi ada yang tidak bisa, gitu ya. Sehingga di dalam diri orang dia tidak puas. Yang kedua biasanya penghargaan, ini yang paling seringnya. Keadilan maksudnya, keadilan sistem penggajian sama kebijakan promosi. Ini yang bikin seringkali puas atau tidak puas ini juga dipengaruhi ini. Kemudian kondisi kerja, kenyamanan pribadi, kemudahan melakukan pekerjaan ternyata juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Rekan kerja ternyata juga sama. Interaksi sosial ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda bekerja dengan teman yang bosone apa ya, wes pokoknya nggak tahu ya sing bos, kalau mungkin ada ya bos saya misalnya sesuatu jelei gitu ya,
Kadang-kadang ketemu sampai lagi ketemu wis jengkel gitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda punya atau tidak gitu. Itu ini karena teman-teman kan sebagian besar udah ada yang kerja. Nah, itu juga bisa berpengaruh di situ. Ya, rekan kerja itu bisa berpengaruh. Tapi terutama kalau terkait dengan kepuasan kerja bukan hanya itu, tapi biasanya di dalam kerjasama, di dalam timnya, dalam pekerjaan-pekerjaannya itu. Jadi kalau saling membantu, saling menolong dan lainnya itu bagus, enak itu ya di dalam pekerjaannya itu biasanya orang juga akan senang, puas bekerja di situ. Tetapi kalau modelnya di situ ntar satu dengan sikut menyikut sana, saling menjilat, kepemimpinan dan lain sebagainya, interaksi sosialnya, apalagi lingkungannya antar teman itu ada gap-gap gitu ya. Wah itu biasanya bisa juga membuat tidak puas atau tidak nyaman. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita kaitkan dengan produktivitas. Jadi kepuasan kerja itu apakah ada hubungannya dengan produktivitas? Ya, kepuasan kerja ada hubungannya dengan produktivitas. Pandangan awal, logikanya kan gini, kalau kita puas, pasti produktif, betul? Ya, kita semangat kerjanya. Nah, itu adalah betul. Tetapi jadi kurang betul ketika ini kalau produktivitas bisa menentukan kepuasan itu terbukti ketika ada faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan. Jadi kalau tadi kepuasan mempengaruhi produktivitas, tetapi ada juga yang mengatakan produktivitas menentukan kepuasan. Itu bisa terjadi, maksudnya gitu ya. Itu karena ada faktor-faktor di luar dirinya yang mengendalikan. Misalnya, contoh ini ya, saya contohkan di situ, produktivitas pekerja mesin ditentukan oleh kecepatan mesin, bukan kepuasannya. Jadi, dia akan produktif, paham ya? Jika mesinnya itu bagus, tidak sering rusak, macam-macam itu pokoknya mesinnya terbaru, ya, paling canggih atau bagaimana, itu dia puas, dia senang, hasilnya luar biasa. Nah, itu kalau di sini. Tetapi selama ya kepuasan itu perilaku atau produktivitas itu ditentukan oleh faktor-faktor di dalam dirinya tadi, nah, kepuasan kerja itu menentukan. Jadi jangan harap seseorang itu produktivitasnya tinggi kalau dia tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, itu kalau yang ditentukan dari diri. Tapi kalau tadi dari faktor-faktor di luar, misalnya dari mesin ini dan lainnya, itu betul tentukan, bisa jadi bukan dari diri orang tersebut, tapi dari mesin yang paham ya di sini. Oke, hari ini mungkin sampai di sini. Cuma ini yang terakhir untuk bisa memahami keanekaragaman respon-respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ini ada metrik, ya, ada metrik. Teman-teman bisa dari gambaran bagan ini, metrik ini bisa menyimpulkan. Jadi mengapa seseorang itu bisa seperti ini, mengapa seperti ini. Ya. Jadi
ini menolong dan ada hubungannya dengan yang kita bahas yang lalu terkait dengan kepribadian. Jadi kalau seseorang itu kalau digolongkan sederhananya gitu ya. Orang itu kalau dalam perbedaan kan ada aktif, ada pasif, ekstrovert, introvert, paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat kalau dia aktif tapi konstruktif, tahu konstruktif? Konstruktif itu orangnya itu lebih apa ya? Gambar cara berpikirnya itu positif. Jadi untuk dia lebih kepada memikirkan kemajuan. Nah, kalau yang destruktif itu apa ya? Kecenderungannya itu pesimis gitu ya. Kalau ini dia maju itu konstruktif maksudnya. Nah, ternyata kalau orangnya aktif ya, konstruktif, wah ini pasti luar biasa ya. Ada aspirasi-aspirasi ide-ide itu muncul. Tetapi kalau orangnya pasif ya, ini kalau seseorang yang tidak puas ya, tidak puas pun kalau dia aktif tapi konstruktif, tetapi ini tetap muncul dia. Wah, pengen ya carane iki supaya itu malah menimbulkan aspirasi ide-idenya. Walaupun dia belum atau tidak puas kerjanya. Itu menimbulkan aspirasi itu. Kemudian jadi dia menyampaikan pada pimpinannya apa itu yang aktif konstruktif. Tapi kalau pasif tapi konstruktif biasanya orangnya setia, menimbulkan kesetiaan walaupun tidak puas. Paham? Nah ini yang tadi gambaran contoh negatif yang paling jelas ya. Aktif, destruktif, mesti metu keluar, ya. Nah, kalau pasif destruktif ini namanya masa bodoh, pengabaian. Orang wis ben wis pokoke aku iso urip gajine mene wis usah ngono. Apa ya bahasa Elsa itu? Luweh. Bahasanya ya. Luweh. Nah, ini teman-teman. Nah, gambaran ini semuanya ya ternyata saling terkait. Ini respon-respon tidak puasan kerja. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan sikap dan ketidakpuasan kerja. Saya kasih waktu kalau teman-teman yang mau komunikasi silakan, kalau mau tanya jawab ya. Kalau mau bertanya monggo, kalau bisa saya jawab, nggak bisa ya diguleke kok jawabane nek maca-maca meneh ya. Dosen ya cuma intinya tahu lebih dulu aja ya, belajar. Bisa jadi teman-teman lebih tahu ya. Oke, saya buka yang di YouTube, pertanyaan-pertanyaan di YouTube ya. Tadi itu ada yang tadi minta yang Pak Iwan nanti materi desain G. Oke, Mas Faisal share ya. Di grup umum aja ya, di grup non skripsi. Soalnya kalau saya kemarin tuh nek dikumpul ke ya podo itu semua kan jadi satu ya di situ. Kemudian attitude itu bisa dirubah nggak Pak? Yuk, ya jelas bisa. Mas Imananda Putra Aditama. Memang harus dirubah kalau negatif ya. Jadi ini nanti kalau teman-teman sudah paham ini sedikit banyak, semoga bisa mengubah sudut pandang ya. Jadi kalau kita melihatnya cara pandang kita itu setelah belajar kepribadian yang kemarin, kemudian kita tahu sikap itu seperti apa. Nah, dari situ ujung-ujungnya nanti teman-teman, oh berarti kalau saya mau sukses di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, kepribadiannya ini harus seperti apa, bagaimana ya, kemudian bagaimana saya menyikapi sesuatu ya,
cara pandangnya itu penting ya. Kalau sikap kita itu selalu negatif, ya jangan harap bisa maju ya. Oke, terus lanjut. Hadir isinya tidak ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas semua ya. Bisa saya selesaikan kalau begitu. Oke. Ya teman-teman. Karena udah kelamaan mungkin ya 1 jaman sudah enggak. Berarti sudah cukup. Baik. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Matur nuwun. Salam sehat, tetap semangat ya. Semoga semuanya bisa ya bermanfaat lah ya. Minta maaf buat mungkin kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Baik, sampai di sini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.